Selamat bertemu kembali di Syntronic Channel. Kalau pada saat yang lalu ya sudah kita diskusikan mengenai PID, ya, proportional integral derivative, ya, sistem kendali untuk peralatan-peralatan alat ukur, ya, kemudian sistem kendali untuk sistem siklus mesin dan sebagainya, ya, pengaturan pompa, pengaturan putaran mesin dan sebagainya. Nah, sekarang masih tetap kita diskusikan mengenai PID, tetapi PID ini akan ya logika PID-nya akan ditunjukkan pada beberapa dengan memunculkan beberapa gain block, ya. Gain block tersebut akan merepresentasikan proporsional sendiri, integral sendiri, dan derivatif sendiri, ya. Parameternya tetap akan yang dipakai seperti yang kita diskusikan pada saat yang lalu, ya, proporsionalnya 350, integralnya 300, dan derivatifnya 10, ya, dan juga transfer function-nya masih tetap, ya, untuk menunjukkan perbedaannya, ya. Tetapi masing-masing akan diberikan tambahan untuk fungsinya, seperti misalkan integralnya, ya, kita beri tambahkan integral fungsinya, kemudian juga derivatifnya. Marilah kita sekarang masuk ke MATLAB-nya, ya. Ini sudah masuk di dalam MATLAB-nya. Kita tunggu jendela MATLAB-nya keluar, Windows MATLAB. Nah, ini sudah mulai keluar, dan arah kita adalah ke yang disebut dengan Simulink. Nah, ini saya klik. Kita sudah masuk dalam Simulink, kemudian saya masuk ke blank modelnya, ya. Di model masukannya. Baik, kita sudah bisa mulai membuat blok-bloknya, ya. Nah, jalan pertama adalah membuka tools ini, kemudian kita membuka library-nya. Nah, dari sini kita akan memilih beberapa blok-blok dasar yang akan kita pakai di dalam merancang ininya, ya. Kita merancang PID kita ini. Nah, pertama saya pakai gain-nya dulu, ya. Nah, gain ini yang akan saya pakai untuk masukkan seperti ini. Yang pertama akan saya pakai untuk derivatifnya, ya. Proporsional, sorry. Jadi gain-nya ini namanya saya ganti supaya nggak bingung, ya. Untuk KB konstante proporsionalnya. Kemudian saya ganti ini menjadi, supaya tidak lupa, saya ganti menjadi 350. Nah, ini ganti 350, sehingga dia sudah siap sebagai untuk proporsional. Nah, sekarang saya ambil proporsional untuk integral. Nah, ini proporsional, gain lagi untuk proporsional, saya berikan di sini namanya, saya ganti menjadi konstan integral. Ini saya berikan nilai 300. Nah, seperti yang sudah kita lakukan pada PID, ya. PID secara langsung, ya, bloknya menjadi satu. Sekarang saya pakai gain lagi untuk menambahkan lagi gain lagi untuk derivatif. Nah, ini saya ganti menjadi KD untuk derivatif. Nah, yang ini saya ganti menjadi 10. Seperti PID kita yang lalu. Nah, kita lihat di sini, ya, bahwa semuanya ini akan mendapatkan feedback nantinya, ya, sehingga di depan ini saya membutuhkan sebuah sum, ya. Jadi ini sum saya tambahkan, ya. Jadi sum ini saya butuhkan, ya, untuk masukkan dari keseluruhan, ya, nanti pada bagian outputnya, ya.
akan memberikan masukan. Tetapi di sini saya tetap seperti saat yang lalu, saya inginkan dia masukan negatif ya, feedback negatif, sehingga ini akan saya ganti menjadi min. Nah, supaya mirip ya dengan itu ya. Nah, kita lihat nanti memang hasilnya tidak mirip ya, tetapi hasilnya tidak sama, tapi mirip sekali. Ya. Baik, untuk integral ini ya, saya harus menambahkan untuk ini ya, integratornya dia. Ini adalah untuk supaya dia diproses integralnya. Ya. Saya masukkan di sini, saya sambungkan. Kemudian demikian juga untuk derivatifnya ya. Ya, proporsional sudah pasti cuma ini, kemudian derivatifnya juga harus saya tambahkan. Derivatif, ini dia. Ya. Jadi kalau kita lihat delta ini ya, itu derive, ya. Penurunan, ya. Mungkin kita kenal dengan diferensial. Nah ini saya geser dikit. Ya. Ini adalah masukan yang ke masing-masing ini ya. Jadi ini akan masukannya akan nanti siapa yang akan memproses ya mereka akan tahu sendiri ya. Karena ini semua masukannya adalah untuk masing-masing proses. Ya. Seperti ini. Nah, sedangkan kita membutuhkan satu lagi yang disebut dengan transfer function. Transfer function ini ya, ini membantu, ini transfer function yang ya, akan membantu, ini saya besarkan dikit, ya, akan membantu kita untuk membentuk transfer function yang kita inginkan. Ya. Transfer function tetap yang kita pakai seperti pada waktu diskusi yang lalu. Ini saya pakai 20. Ya, kemudian denominatornya saya pakai ini adalah 10 untuk bukan 11, 10. Ya. 10 untuk S pangkat 1-nya, kemudian untuk konstantanya saya pakai 20. Ya. Oke, jadi ini agak lama mempersiapkannya karena dia bukan blok yang jadi ya, tapi tidak masalah kita ingin membandingkan. Ya, sama ya ini ya. Transfer function-nya. Nah, masing-masing ini nanti akan memberikan masukan. Ya, logika kerjanya ya ini akan memberikan masukan kepada transfer function. Ya, apakah itu proporsionalnya, integralnya atau derivatifnya. Oleh sebab itu saya membutuhkan sum lagi, satu sum di sini ya. Ya, di mana sum ini nanti yang akan memberikan masukan kepada transfer function. Ya. Semuanya ini adalah masukan ya sinyalnya. Jadi ini feedback ya. Feedbacknya nanti saya berikan negatif, tetapi kalau ini transfer function semuanya positif. Karena ada 3 dan di sini tersedia 2, ya saya harus menambahkan. Ya. Nah ini hanya ada 2 ya, plus-plus saya nambahkan 1 plus lagi. Ya, sehingga sum ini bisa dipakai untuk 3 buah masukan. Masukan yang pertama adalah dari proporsional. Ya. Masukan yang kedua adalah dari integral. Masukan ketiga adalah dari derivatif. Ya. Nah, semua ini akan memberikan masukan ya, kepada transfer function-nya. Diolahnya di sini. Ya. Nah, ini inputnya belum ada. Nah, makanya kita memberikan source-nya sekali lagi berupa step ya. Ini step kita masukkan. Kemudian keluarannya berupa scoop. Nah, ini. Tetapi scoop ini akan memberikan umpan balik. Ya. Saya klik dulu di sini. Nah, ini langsung dihubungkan dengan umpan baliknya. Ya. Sebagai umpan balik ke sum yang di sini ya, supaya itu saya turunkan, saya sedikit ubah supaya terlihat. Ya. Nah ini yang
semua sudah kita susun ya. Nanti apa yang kita run ya, apakah sesuai dengan apa yang seperti yang kita rancangkan atau tidak ya. Jadi kita lihat di sini, ini sumbernya ya, step. Kemudian ini adalah sumnya ya, untuk feedback dari bagian keluarannya ya, dari output. Kemudian ini transfer fungsinya ya, 20 per x kuadrat ya. Saya berharap ini sama ya, jangan. Nah, kemudian ini integratornya ya, untuk integrator untuk integralnya saya pilih 300, ini 350 untuk proporsional, dan kemudian untuk derivatifnya saya pilih 10. Kemudian ada proses derivator ya, ini semua memberikan masukan ya, melalui sum di sini untuk diolah oleh di transfer fungsinya ini ya. Baik, sekarang kita mencoba melakukan running. Kita run ya. Selesai prosesnya. Nah, mari kita lihat hasilnya. Nah, ini yang agak berbeda ya. Kalau kita lihat pada waktu PID yang langsung kita pakai itu terjadi sedikit lonjakan di sini ya. Tetapi di sini kita lihat sepertinya ini penyesuaiannya ya, hanya terjadi sedikit ya. Ini peaknya itu hampir tidak terlihat ya, karena dia sudah langsung mendekati, seakan-akan dia sudah mau langsung masuk ke ya. Kalau kita perhatikan dia langsung mengikuti garis ini ya, garis 1 ini ya, yang menunjukkan bahwa dia langsung steady state ya. Waktu yang dibutuhkan tidak lama ya. Setelah sekitar 1,5 satuan waktu, dia sudah langsung mendekati steady state ya. Jadi misalnya ya, ini oke. Saya kecilkan dulu ya, supaya terlihat seperti pada awal waktu kita nah ini ya. Dalam waktu satu ini memang 0 sampai 1 ini adalah ya. Jadi ini sudah kita programkan. Kita lihat bahwa terjadi transient ya, begitu sampai di 1 dia langsung mendekati steady state. Jadi seakan-akan langsung steady state. Perbedaan responnya kecil sekali antara transient dan steady state ya. Saya kira demikian